Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini ketiga binatang raksasa di langit masing-masing menunjukkan kekuatan mereka. Ketiga sosok itu melepaskan skill Dao tingkat manusia yang kuat. Seketika aura dan tekanan yang menakutkan dengan cepat turun dari langit dan menekan aliran dingin yang terus-menerus mengalir. Kekuatan yang dahsyat itu bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Angin dingin yang bersentuhan dengannya benar-benar ditekan. Namun hati trio Tianying tidak berani meremehkan semua ini. Mengingat pemahaman mereka tentang angin dingin ini, mereka tentu menyadari bahwa apa yang mereka lihat di depan mata mereka hanyalah bagian kecil. Kekuatan sebenarnya dari angin dingin ini terkubur di bagian terdalam ngarai. Di bawah kendali trio Tianying, mereka terhubung dengan 3 skill bertarung kelas manusia dan membentuk segitiga di langit. Segitiga itu membawa aura dan tekanan yang lebih menakutkan saat menekan ngarai di bawah dengan keras. Di sisi lain, Xiaoyan merasakan tekanan mengerikan yang dipancarkan dari 3 skill bertarung itu. Harus dikatakan bahwa dia meremehkan kekuatan sebenarnya dari trio Tianying. Skill bertarung ini jauh lebih kuat dibandingkan ketika menghadapinya sebelumnya. Jika mereka bekerja sama seperti itu selama pertempuran besar dengan Xiaoyan sebelumnya, Xiaoyan mengakui dalam hatinya bahwa dia pasti tidak akan mampu melawan mereka secara langsung selain melarikan diri. Namun dengan cara inilah aura yang lebih dingin melonjak keluar dari ngarai di bawah. Lapisan es di sekitar ngarai sekali lagi ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Begitu 3 skill bertarung mendarat, suara logam yang beradu terdengar berulang kali. Xiaoyan yang diam-diam mengamati segalanya dari samping berangsur-angsur menjadi serius. Ini karena saat es terus meledak, dia menyadari bahwa suhu di sekitar 3 skill bertarung juga sangat rendah. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Pandangannya sesekali beralih ke arah Murong Qianqian di sampingnya. Di langit, trio Tianying juga merasakan suhu rendah yang menakutkan. Sebelum mereka bertiga bisa melakukan apapun, 3 skill bertarung yang diselimuti udara dingin mulai bergetar. Gelombang demi gelombang Daoqi menyebar tak terkendali ke segala arah, memenuhi area yang diselimuti udara dingin. Dalam waktu beberapa tarikan nafas, trio Tianying terkejut saat mengetahui bahwa koneksi mereka dengan skill bertarung secara bertahap menjadi kabur. Pada akhirnya koneksi itu benar-benar terputus. Energi yang terkandung dalam 3 jenis skill bertarung kelas manusia dengan cepat menjadi liar dan ganas saat koneksi mereka terputus. Ditambah dengan suhu rendah yang menakutkan yang menyelimuti ruang di sekitarnya. Kekuatan ketiga jenis skill bertarung benar-benar diremas secara paksa. Ketiga jenis energi itu dengan cepat menyatu dalam ruang yang sangat dingin. Energi di dalamnya yang sebelumnya telah menjadi sangat liar dan ganas, telah menjadi sangat kuat setelah penggabungan ini. Setelah penggabungan 3 skill bertarung, gugusan cahaya energi merah terang yang besar melayang di langit seperti sebuah planet kecil. Di hadapan kelompok Xiaoyan, ukuran gugusan cahaya raksasa itu sebenarnya menyusut dengan cepat. Tentu saja meskipun ukurannya tampak lebih kecil, kekuatan yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi trio Tianying menjadi sangat serius. Kekuatan itu sepertinya bukan sesuatu yang dapat mereka halangi dengan mudah. Mereka saling bertukar pandang dan hendak bertindak ketika badai yang sebenarnya tiba-tiba turun di saat berikutnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menggerakkan kakinya dan langsung menggunakan langkah pemusnah langit. Seluruh tempat itu tiba-tiba ditutupi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Segera setelah itu gelombang Daoqi setinggi 1000 kaki tiba-tiba menyapu dari tengah cahaya. Ruang kosong di sekitarnya dengan cepat ditutupi oleh lapisan es keras saat gelombang Daoqi menyapu. Aura es yang menakutkan mampu menyegel bahkan ruang kosong yang tak berujung. Trio Tianying di langit begitu terkejut sehingga mereka buru-buru mundur. Bahkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas di bawah gelombang Daoqi ini. Xiaoyan di udara sekali lagi menarik Murong Qianqian. Kakinya bergerak dan langkah pemusnahan langit langsung dilepaskan. Dia muncul 1000 kaki jauhnya ketika gelombang Daoqi datang menyerang. Meskipun mereka berhasil melarikan diri,
Badai yang menakutkan itu langsung menghancurkan semua yang ada di tempat ini. Kekuatan yang menakutkan itu menghancurkan lembah di bawah dan memperluasnya. Bahkan beberapa gunung salju di sekitarnya terpotong. Banyak garis retakan lebar dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. Badai energi yang menakutkan itu terus berlanjut untuk waktu yang lama. Raut wajah cantik murung kian-kian berubah pucat pasi karena pemandangan mengerikan di depannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa punggung gunung ini yang dapat dia masuki dan keluar dengan bebas ternyata mengandung kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Dia bahkan tidak berani membayangkan siapa yang akan melindunginya jika kekuatan ini menimpa kepalanya suatu hari nanti. Karena situasi yang mendesak sebelumnya, orang yang telah menariknya menjauh dari badai sebenarnya adalah Xiaoyan di sampingnya. Saat dia memikirkan hal ini, rona merah cerah langsung muncul di wajah cantik wanita muda itu. Dia mengikuti sisi kanannya dan melihat bahwa saat ini tangan Xiaoyan sedang menggenggam erat tangannya. Xiaoyan tidak menyadari tatapan yang diarahkan oleh Murong Qianqian saat ini. Wajahnya serius saat dia menatap ngarai di bawah. Ayo coba lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menahan angin dingin ini. Teriakan keras terdengar dari mulut Tianyin di langit. Teriakan itu baru saja terdengar ketika dua lainnya saling memanggil. Seketika Doqi yang agung di dalam tubuh mereka melonjak keluar. Jauh di atas langit, sayap elang besar Tianyin mengepak. Seketika bulu-bulu berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara. Bulu-bulu itu membawa Doqi yang kuat dan melesat dengan ganas ke arah ngarai di bawah. Akan tetapi serangan Tianyin yang tidak berani diremehkan oleh bandi biasa dipatahkan dengan paksa oleh angin dingin yang jaraknya beberapa ratus kaki dari lembah. Namun pada saat yang sama, angin dingin secara bertahap ditekan oleh serangannya. Melihat bahwa tampaknya masih ada peluang, singa api mengeluarkan raungan panjang ke langit. Saat dia menundukkan kepalanya, pilar cahaya Doqi merah yang sangat menakutkan keluar dari mulutnya. Dalam sekejap mata pilar itu telah tiba di atas lembah. Kali ini angin dingin yang datang langsung ditembus oleh pilar cahaya Doqi begitu bersentuhan dengannya. Menghadapi serangan gabungan dari dua bandi bintang 9, dinding angin yang terbentuk dari angin dingin itu hancur dengan cepat. Di sisi lain tubuh besar Xionggang yang seperti gunung yang menjulang tinggi tiba-tiba bergetar. Cakar beruangnya yang besar dengan keras menusuk tanah di belakangnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Doqi berkumpul di telapak tangannya. Seketika kekuatan hisap melonjak dan tanah di belakangnya mulai bergetar hebat. Saat berikutnya Xionggang sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh seolah-olah dia agak tidak puas. Kakinya yang besar menghentak tanah dengan keras. Segera retakan besar menyebar di tanah. Pada saat yang sama di mata Xionggang aliran kecil cahaya kuning secara bertahap mengembun. Ketika cahaya berkumpul di mata Xionggang, cakar beruangnya yang masuk ke tanah tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Seketika otot-otot di seluruh lengannya yang lebih keras dari logam mulai menggembung. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan hati Xiaoyan terkejut. Ini karena beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura yang agak familiar dari tubuh Xionggang. Kekuatan itu bukan milik Doqi atau sumber energi. Itu adalah salah satu kekuatan di dunia ini yang paling sulit dikendalikan. Kekuatan Jalan Agung. Xiaoyan tanpa sadar berseru dalam hatinya saat menatap sepasang mata Xionggang. Tidak disangka dia benar-benar akan bertemu dengan orang kedua yang dapat mengendalikan skill Jalan Agung seperti dirinya. Tentu saja kendali Xionggang atas kekuatan Jalan Agung hanyalah puncak gunung es. Namun Xiaoyan sangat menyadari betapa kuatnya kekuatan Jalan Agung itu. Dia tahu bahwa meskipun Xionggang hanya bisa mengendalikan sedikit saja, itu sudah cukup untuk membuat kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada ahli lain dengan level yang sama. Pada saat itu kekuatan cakar Xionggang membuktikan hal ini. Tanah mulai runtuh. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat di tanah yang membeku. Xionggang berjuang untuk mengangkat cakar beruangnya dari tanah. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat sebuah batu besar yang ukurannya 2 kali lipat darinya. Xionggang mengangkat batu itu. Langit yang tadinya putih di atas kepala mereka tiba-tiba kehilangan cahayanya. Batu itu begitu besar hingga hanya dapat digambarkan menutupi langit. Jika batu besar itu jatuh, itu pasti cukup untuk memenuhi ngarai di antara mereka bertiga. Xionggang mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat batu besar tinggi-tinggi di atas kepalanya. Namun saat Xionggang berbalik, langkah kakinya yang awalnya mantap tidak dapat menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung karena beban yang menakutkan. Tubuhnya yang besar berlutut di tanah dengan suara keras. Ekspresi Tianyin dan singa api sedikit terkejut saat melihat Xionggang jatuh ke tanah. Masalah menutup celah selalu mengharuskan Xionggang untuk bertindak. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menutup celah ini. Xionggang, bisakah kamu bertahan?
Tianying buru-buru bertanya. Tidak masalah, serahkan padaku. Meskipun Xionggang merasa kesulitan, ia tetap berhasil menjawab dengan susah payah. Tianying menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada ngarai di bawah. Tak lama kemudian, angin dingin yang lebih menakutkan pun datang. Angin itu sekali lagi berhasil menembus serangan gabungan Tianying dan singa api. Sialan, angin dingin ini akan segera menerjang. Pergi dan blokir angin dingin ini. Kita tidak boleh membiarkannya. Segera Tianying dan singa api mengeluarkan raungan keras dan bergegas menukik ke bawah. Pada saat yang sama, mereka melepaskan semua doki di dalam tubuhnya. Di sisi lain, otot-otot di sekujur tubuh Xionggang hampir meledak saat dia dengan paksa mengangkat batu besar di atas kepalanya. Mulutnya juga mengeluarkan suara terengah-engah yang kasar. Butuh waktu lama sebelum Xionggang akhirnya mengeluarkan raungan rendah. Otot-otot di sekujur tubuhnya menegang hingga batas maksimal saat dia perlahan berdiri dari tanah. Tubuh Xionggang membawa batu besar itu. Matanya merah saat ia melempar batu raksasa itu ke lembah di bawahnya. Batu besar itu mendarat dan bumi berguncang. Lembah besar yang tampak seperti bekas luka yang mencolok dari langit juga tertutup oleh batu besar ini. Tianying di langit akhirnya menghela nafas lega ketika melihat bahwa lembah itu telah disegel. Kekuatan angin dingin ini jauh dari apa yang pernah mereka lihat. Mungkin setelah beberapa ratus tahun, mereka tidak akan mampu menahan angin dingin ini lagi, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa. Tianying menghela nafas panjang saat memikirkan hal ini. Pada saat ini Xionggang terengah-engah saat dia sekali lagi berdiri dari tanah. Seluruh tubuhnya tanpa sadar bergoyang tak terkendali. Untuk mengangkat batu besar tadi, dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Meskipun pintu masuk ke jurang sudah ditutup, Tianying dan dua lainnya tahu bahwa di bawah batu raksasa itu terdapat bagian terdalam jurang. Karena disumbat oleh batu raksasa, angin dingin yang lebih kencang akan mengembun di sana. Ini juga merupakan bahaya yang harus dihadapi mereka selanjutnya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa energi yang terkumpul di bawah batu besar itu menjadi semakin kuat. Cepatlah, dan lakukan. Tutup retakan ini. Aku sudah bisa merasakan bahwa kekuatan di bawah sana semakin kuat dan kuat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir itu akan menjadi buruk. Ucap Xionggang. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya setelah ia batuk dengan keras. Tianying dan singa api dapat mendengar keseriusan dalam kata-kata Xionggang. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Mereka saling bertukar pandang dan segera mengeluarkan teriakan keras. Doki dalam tubuh mereka dengan cepat melonjak keluar dari tubuh mereka. Ketiga binatang raksasa itu berdiri di satu sisi, membentuk segitiga satu sama lain. Kemudian mereka dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat di sebuah tempat di atas batu besar. Ketiganya saling bertukar pandang, menghirup udara dalam-dalam dan mengangguk dengan berat. Setelah itu pandangan mereka tertuju pada batu besar di depan mereka. Seketika mereka bertiga berteriak pelan saat tangan mereka membentuk segel. Melihat gerakan mereka bertiga, segel di tangan mereka sebenarnya persis sama. Selain itu, teriak energi yang samar-samar dipancarkan dari segel sebenarnya saling terhubung. Ini sebenarnya semacam formasi. Xiaoyan terkejut saat melihat adegan ini. Dari apa yang telah dilihatnya, semua formasi di benua ini diciptakan oleh seorang ahli formasi. Tidak disangka bahwa trio Tianying di depannya benar-benar dapat menggunakan metode semacam ini untuk menciptakan sebuah formasi. Murong Qian-Qian tampaknya telah melihat keraguan di hati Xiaoyan. Dia segera membuka mulutnya dan menjelaskan, formasi semacam ini adalah formasi yang paling sederhana. Selama seseorang menghabiskan cukup banyak doki dan kekuatan spiritual, seseorang akan mampu menciptakan formasi tersebut. Tentu saja ada perbedaan antara formasi semacam ini dan formasi yang diciptakan oleh seorang ahli formasi sejati. Pemeliharaan formasi semacam ini membutuhkan penggunaan doki dan kekuatan spiritual dalam jangka waktu yang lama untuk mengisinya kembali. Tidak seperti para ahli formasi tersebut. Selama formasi tersebut diaktifkan, mereka tidak perlu terlalu memperhatikannya kecuali energi di dalamnya benar-benar habis. Ucap Murong Qian-Qian. Xiaoyan segera mengerti dan menganggukkan kepalanya. Sejak dia menghindari badai energi tadi, Xiaoyan lupa bahwa dia masih memegang erat tangan wanita muda itu. Dia hanya bereaksi dengan tergesa-gesa ketika melihat bahwa dia memegang erat tangan Murong Qian-Qian. Wanita muda itu tanpa sadar tertawa saat melihat perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan. Tawa lucu terpantul di mata Xiaoyan. Meskipun wanita muda di depannya ini biasanya mengamuk, dia cukup manis saat tertawa. Xiaoyan menarik pandangannya lagi dan melihat ke arah trio Tianying. Kecepatan perubahan segel di tangan mereka meningkat.
Sekelompok cahaya putih secara bertahap mulai terbentuk. Saat berikutnya pilar cahaya seukuran lengan yang berkabut melesat ke bawah. Setelah pilar cahaya Doki bersentuhan dengan batu besar itu, pilar itu terbelah menjadi dua pilar cahaya energi dengan ketebalan yang sama. Pilar cahaya itu seperti ular putih yang berputar dan membentuk banyak simbol misterius. Batu besar di bawah kaki mereka bertiga sedikit bergetar saat simbol-simbol itu terbentuk. Alasan dibalik pergerakan batu besar tersebut adalah angin dingin yang berulang kali menggumpal di bawah batu besar. Merasakan hal ini, segel yang terbentuk di tangan trio Tianying juga tiba-tiba bertambah cepat. Seiring berjalannya waktu, formasi di bawah kaki mereka perlahan-lahan saling bersentuhan. Formasi itu terhubung dan aura yang luas dan dahsyat langsung menyebar darinya. Pada saat yang sama, gerakan batu besar di bawah kaki mereka bertiga juga ditekan. Kemunculan pemandangan ini langsung membuat hati mereka bertiga menghela nafas lega. Namun sebelum wajah mereka sempat menampakkan senyuman, batu besar di bawah kaki mereka tiba-tiba mulai bergetar lebih hebat lagi. Setelah terdengar suara dengungan, cahaya hijau melesat keluar dari celah-celah antara tepian lembah yang telah tertekan. Banyak garis retakan menyebar dengan cepat dari dasar batu besar. Pada saat yang sama, angin dingin yang menakutkan juga bersiul keluar dari celah-celah sempit itu, memancarkan gelombang suara siulan angin tajam. Angin dingin ini benar-benar kuat. Angin itu benar-benar mampu menghalangi formasi yang telah mereka bertiga ciptakan bersama. Sepertinya mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia melihat tubuh mereka bertiga menjadi semakin tidak stabil di tengah guncangan hebat itu. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan segera turun tangan saat angin dingin itu meletus. Namun dia tidak menyadari bahwa ekspresi serius perlahan muncul di wajah cantik Murong Qianqian di sampingnya. Sebuah tablet giok hijau berbentuk persegi muncul di tangan Murong Qianqian. Doki di dalam tubuhnya telah diam-diam beredar ke setiap bagian tubuhnya. Pada saat ini kekuatan dahsyat terpancar dari dasar batu besar itu. Seketika batu besar itu mulai terguncang hebat, menyebabkan ketiga orang di atasnya terhuyung-huyung. Segel yang terbentuk dengan cepat di tangan mereka hampir hancur. Angin dingin yang menakutkan bertiup dari dasar batu besar. Dalam sekejap mata, suhu di seluruh tempat itu tiba-tiba turun. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah saat melihat kejadian ini. Sebuah pikiran terlintas di hatinya dan dia bersiap untuk campur tangan. Namun pada saat berikutnya, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari ruang kosong di sampingnya. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat tubuh Murong Qianqian telah muncul di atas batu besar. Dia sudah berdiri di antara tiga orang Tianying. Ada sebuah tablet giok yang memancarkan cahaya hijau di tangannya. Saat formasi di bawah kakinya benar-benar memadat, dia dengan keras menekannya ke bawah. Sebuah doki dari 3 bandi bintang 9 langsung mengalir ke tablet batu giok. Seketika tablet batu giok itu memancarkan cahaya hijau terang. Saat cahaya hijau melesat keluar, energi khusus tersapu keluar dari tablet batu giok. Pada saat yang sama, aura dingin yang menyesakan di langit juga menghilang dalam sekejap. Saat Xiaoyan merasakan terkejut oleh pemandangan di depannya, Guyao yang ada di dalam tubuhnya tiba-tiba berkata, "Ini sebenarnya Cihanyu." Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Guyao. "Kutua, bolehkah aku tahu apa sebenarnya Cihanyu yang sedang kamu bicarakan?" tanya Xiaoyan. Cihanyu adalah salah satu batu roh yang paling tahan dingin di dunia. Kamu juga telah melihat efeknya sebelumnya. Selama doki dituangkan, kemampuannya untuk menahan udara dingin akan segera terlihat. Gadis kecil ini mampu tetap tenang di dunia es dan salju ini karena dia membawa benda ini bersamanya, ucap Guyao. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.